Halo teman-teman, balik lagi di NVZ Kreatif. Nah, kali ini kita hadir dengan program yang baru, yaitu Zona Dialog. Nah, Zona Dialog ini akan berbicara tentang isu-isu yang hangat, entah itu isu dalam negeri ataupun isu luar negeri. Video pertama dari program ini, kita akan membahas tentang yang sedang hangat, ya masih hangat lah ya, masih dibilang masih hangat, itu tentang Georgia. Nah, isunya itu bagaimana ketidakadilan sosial dan ekonomi itu rupanya bisa memicu demonstrasi besar-besaran. Sebenarnya isu ini bisa dibilang hampir mirip dengan hal yang pernah kita alami di tahun 98. Mari kita mulai. Now, riot police in Georgia have used pepper spray and water cannon against protesters who took to the streets after the government suspended moves to join the European Union. A tense standoff continued through the night into Tbilisi, with demonstrators refusing to disperse. More than a dozen. Demonstrasi di Georgia ini terjadi pada tanggal 3 Desember 2024. Ya, baru terjadi sekitar 6 hari yang lalu lah semenjak video ini direkam. Mereka itu malah karena keputusan Partai Georgian Dream menangguhkan negosiasi untuk bergabung dengan Uni Eropa. Menurut Transparansi Internasional, Georgia itu ada di peringkat 4 dalam Indeks Persepsi Korupsi 2023 dengan skor 56 dari 100. Sebenarnya nggak cukup tinggi dari indeks korupsi di negara Konoha yang berada di peringkat 10 besar gitu. Tapi bisa dikatakan korupsinya ini cukup tinggi ya, dan membuat warga itu sudah cukup muak dan frustasi dengan kondisi ekonomi mereka yang tak kunjung membaik. Nah, katanya polisi menggunakan meriam air dan gas air mata untuk membubarkan massa. Nah, tapi massa pun tidak mau ikut kalah ya. Mereka itu melempar balik polisi dengan petasan ya. Nah, ini mungkin jadi perang petasan untuk menyambut tahun baru dan Natal ya. Nah, menurut laporan Human Rights Watch, jadi sekitar 300 pengunjuk rasa itu ditahan dan 26 orang termasuk polisi itu dirawat karena luka-luka di rumah sakit. Ya, cukup parah lah, dan banyak juga ya ditahan ya, 300 orang ya. Korbannya pun cukup banyak, hampir sampai 26 orang. Perdana Menteri Irakli Garibashvili mengatakan mereka itu harus mengambil keputusan dan tindakan tegas untuk memastikan keamanan publik. Nah, ini kayaknya bukan untuk keamanan publik deh, untuk keamanan mereka sendiri kayak. Dan dia mengatakan tidak ada toleransi bagi mereka yang mengganggu ketertiban. Ya namanya demo, gimana lagi ya kan. Nah, tapi banyak yang bilang tindakan ini sangat ya represif dan melanggar hak asasi manusia ya tentu. Dan ini tindakan tegas atau ajang untuk unjuk otot ya kan? Ya nggak tahu juga, terserah mereka sih. Nah, tapi kita sebagai manusia kan untuk tegas untuk human right ya kan, untuk hak asasi manusia kan gitu. Pada demonstrasi kali ini, media sosial itu menjadi kunci, mempunyai peran penting dalam mengorganisir dan menyebarkan informasi tentang demonstrasi ini. Karena menurut data dari Georgia Tech, lebih dari 50% warga Georgia itu aktif di media sosial, terutama di Facebook dan Twitter. Kedua platform ini menjadi kunci utama untuk mengkoordinasikan aksi dan menyebarkan pesan untuk para demonstran. Dan juga muncul hashtag seperti Georgia Protest dan Stand with Georgia, dan ini menjadi trending topik di banyak negara, salah satunya ya terutama di Indonesia. Salah satu demonstran mengatakan ke BBC bahwa sosial media ini adalah alat yang sangat penting bagi mereka gitu. Tanpa itu akan sulit untuk mereka menyatukan suara dan mengkoordinasikan tindakan mereka. Ya pastilah di zaman sekarang ini demo tanpa ada sosial media itu bakal susah banget untuk di manage dan dikoordinasikan ya. Dan
ya pasti punya peranan yang sangat besar lah. Karena demo besar-besaran ini, negara-negara seperti Amerika dan Uni Eropa memunculkan reaksi ya kan. Seperti misalkan Amerika memutuskan kerjasama strategis dengan Georgia, terus kemudian Uni Eropa juga mengkritik Georgia karena telah menangguhkan negosiasi untuk bergabung ke Uni Eropa. Dan juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan mereka itu mengecam keras atas tindakan yang dilakukan oleh petugas kepolisian dan mendesak pemerintah Georgia untuk menghormati hak-hak warganya. Ya setuju sih Pak. Kalau misalkan udah dapat teguran dari AS ya rasanya kayak dimarahin sama guru WP di sekolah ya kan. Dan dari pihak pejabat tinggi Uni Eropa pun mengatakan mereka itu sangat prihatin atas hal ini. Mereka berharap pemerintah Georgia itu mendengarkan suara rakyatnya dan melanjutkan jalan menuju integrasi Eropa. Ya, kayaknya nggak cuma rakyat Georgia aja yang kesel. Uni Eropa pun ikutan pusing ya kan. Karena hal tersebut, Georgia ini mengalami dampak ekonomi dan sosial. Ya, pastinya terjadi ketidakstabilan politik dan pastinya berdampak negatif ya kan pada perekonomian mereka. Nah, menurut World Bank, pertumbuhan ekonomi Georgia itu diperkirakan akan melambat menjadi 2,5% doang pada tahun 2024. Ya, turun dari 5% dari tahun sebelumnya ya kan. Nah, sektor pariwisata yang menjadi sumber pendapatan utama mereka juga mengalami penurunan yang signifikan. Ya jelas lah siapa juga yang mau liburan ya kan, siapa juga yang mau berwisata ke negara yang sedang rusuh kan gitu. Akibat dari hal ini, banyak investor itu mulai menarik diri karena khawatir terhadap ketidakstabilan politik di Georgia. Nah, menurut Bloomberg, ketidakstabilan politik di Georgia ini membuat lingkungan investasi jadi tidak menentu dan banyak perusahaan yang memilih untuk menunda dan membatalkan rencana investasi mereka. Ya, yang sabar lah ya Georgia ya. Karena ya wajar lah. Kita pun, siapapun bakal mikir 2 kali kan. Bahkan 10 kali untuk berinvestasi ke negara yang sedang rusuh kan gitu. Nah, selain itu banyak warga yang khawatir terhadap masa depan negara mereka. Menurut survei dari International Republican Institute, 65% warga Georgia itu percaya negara mereka akan menuju ke arah yang salah. Apakah negara mereka akan ikutan bangkrut atau bagaimana ya, kita berharap semoga negara mereka tetap aman dan damai, dan semoga dari demonstrasi ini bisa pemerintahan mereka bisa menjadi sadar dan mendengarkan aspirasi rakyat mereka gitu kan. Ya kita pun nggak heran kan kenapa bisa demo besar-besaran itu. Pada demonstrasi kali ini harapan rakyat untuk menuntut perubahan besar terhadap pemerintahan Georgia, dan mereka mempunyai harapan bahwa tekanan dari rakyat akan mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi dan memperbaiki kebijakan yang ada. Freedom House mengatakan bahwa demonstrasi ini adalah momen penting bagi Georgia. Jika pemerintahan merespon dengan baik, ini bisa menjadi titik balik menuju pemerintahan yang lebih baik dan adil dan transparan. Ya, apalagi dengan dukungan-dukungan internasional mungkin bisa jadi faktor penentu juga untuk mencapai perubahan yang diinginkan. Nah, intinya demo di Georgia itu adalah contoh nyata bagaimana jika ketidakadilan sosial dan ekonomi itu bisa memicu perubahan besar dalam pemerintahan, ya pasti memunculkan reaksi pada rakyat kan. Dan kita perlu memahami dan belajar dari peristiwa ini pentingnya hak asasi manusia dan demokrasi. Sebenarnya negara Konoha kan sudah pernah mengalami sebelumnya kan demo besar-besaran di tahun 98. Dan ya, dan untungnya dari demo 98 tersebut bisa paling enggak membuat perubahan di negara kita gitu. Nah, cukup di sini saja.
Buat teman-teman yang belum subscribe, please untuk subscribe dulu supaya ntar kalian bisa ikutin konten menarik yang lainnya. Dan jangan lupa like dan bantu share video ini supaya kita juga makin semangat ya untuk membuat videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya.